alergi itu memang jadi topik besar, sampai-sampai kalau kita melongok ke dunia kedokteran itu ada dokter spesialis alergi khusus, ada, baik itu di orang dewasa, jadi biasanya yang ada itu di penyakit dalam khusus alergi ada pada anak, dokter anak khusus alergi juga ada. Jadi saking besarnya topik alergi itu sehingga muncul spesialisasi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil mana innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu jamaah Darussalam yang saya hormati, kita jumpa lagi dalam acara bincang-bincang ringan masalah kesehatan jasmani. Untuk mulai dari pagi ini kita akan coba membahas serial tentang penyakit alergi. Untuk pagi ini kita akan pendahuluan dulu bahwa penyakit alergi itu istilah gampangnya suatu penyakit yang timbul karena tidak tahan terhadap sesuatu bahan yang tidak tahan itu bisa datang dari luar tubuh kita, bisa datang dari dalam tubuh kita sendiri. Dalam istilah lain bisa disebutkan bahwa tubuh kita itu tidak tahan, istilahnya tidak tahan itu sebenarnya bereaksi lain. Jadi karena bahan itu bereaksi lain secara tidak normal terhadap bahan tersebut. Suatu contoh yang mudah, misalkan semua orang bilang kalau makan udang itu enak, makannya enak. Tetapi ada orang tertentu yang tubuhnya bereaksi lain. Udang itu dianggap sebagai bahan yang merugikan sehingga reaksinya lain daripada yang pada umumnya. Nah, itulah muncul reaksi alergi nanti. Jadi bereaksinya lain, tidak sama dengan orang pada umumnya, sehingga setelah makan udang bisa jadi gatel-gatel, bisa jadi asmanya kumat, bisa mencret-mencret dan sebagainya. Itu alergi. Nah, yang tadi disebutkan bahwa alergi itu bisa datang dari dalam tubuhnya sendiri. Jadi kalau itu tadi yang datang dari luar, jadi ada bahan luar dari luar tubuh kita masuk ke dalam tubuh kita bereaksi lain, timbul reaksi alergi. Nah, ada yang dari dalam tubuh kita sendiri, jadi ada organ atau zat di dalam tubuh kita sendiri, tapi tubuh kita itu merasa bahwa itu adalah barang asing, sehingga tubuh kita itu bereaksi berbeda dengan reaksi pada umumnya. Itu yang sering disebut dengan penyakit autoimun. Jadi autoimun itu alergi kepada badannya sendiri. Ada zat di dalam badannya sendiri yang dianggap sebagai hal benda asing. Itu disebut autoimun. Jadi alergi itu bisa muncul karena bahan luar dari luar tubuh,
bisa muncul karena dari dalam tubuhnya sendiri. Dua hal besar ini yang menjadi bahan bahasan nanti ya. Nah, kemudian bagaimana sementara ini sekarang? Jadi ini berita yang kurang menggembirakan, bahwa penyakit alergi itu sampai dengan sekarang dunia medis, dunia kedokteran itu boleh dikatakan belum bisa menyelesaikan secara sempurna. Artinya belum bisa menyembuhkan. Jadi alergi itu disembuhkan belum bisa. Loh, sembuhnya bagaimana? Sembuhnya kalau menghindari barang yang bikin alergi. Itu yang paling bagus. Ya, jadi belum bisa disembuhkan secara total, tetapi hanya bisa dikendalikan. Loh, yang kemarin nanti ada yang terhadap badannya sendiri, itu masalah yang lebih serius. Autoimun itu lebih serius lagi, karena apa? Karena dia alergi kepada badannya sendiri. Ya mungkin yang paling ngetren di masyarakat penyakit itu yang seringkali disebut penyakit lupus. Penyakit lupus. Penyakit lupus ya. Itu salah satu penyakit yang autoimun. Ada lagi yang lain, misalkan ada penyakit yang tiba-tiba orang itu ototnya kaku semua. Semakin lama semakin kaku, semakin kaku. Itu ada seperti itu. Itu juga termasuk autoimun. Penyakit alergi kepada badannya sendiri. Itu sampai sekarang juga belum bisa selesai dalam tanda petik. Jadi mungkin kalau kita melihat ada saudara-saudara kita atau siapa saja kawan kita yang kena penyakit alergi, ya itu sampai sekarang masih belum bisa selesai. Dalam arti sembuh belum bisa, hanya bisa dikontrol. Nah, sembuhnya itu yang paling bagus yaitu menghindari bahan yang bikin alergi. Jadi sebenarnya masih banyak misteri dalam kehidupan ini yang belum bisa diselesaikan oleh manusia. Ya, termasuk penyakit alergi itu masih misteri. Walaupun teorinya sudah diketahui bermacam-macam, ada alergi yang disebut alergi tipe cepat, ada alergi tipe lambat, ada. Tetapi sekali lagi belum bisa menyelesaikan secara tuntas bahwa kamu sekarang alergi, saya obati sembuh. Itu belum ada jaminan itu. Ya karena itu tadi belum bisa sembuh, maka harus yang bersangkutan tahu sendiri bahwa saya harus menghindari ini dan itu. Ya. Terus yang dikatakan ada tipe cepat, ada tipe lambat. Jadi alergi tipe cepat. Jadi tipe cepat itu diantaranya orang begitu makan misalkan langsung bereaksi, ada. Begitu menyentuh barang ini, mungkin yang seringkali misalnya paling udang, misalkan. Begitu menyentuh udang langsung gatel. Atau kadang-kadang ada yang hanya melihat saja bisa gatel. Contohnya alergi kepada bulu kucing, misalkan. Orang yang alergi pada bulu kucing itu baru lihat itu langsung sesak, biasanya gitu, kucing. Jadi ada yang seperti itu. Itu yang tipe cepat. Yang lebih berbahaya lagi, alergi tipe cepat itu adalah alergi terhadap obat-obatan. Itu rata-rata yang banyak tipe cepat, alergi pada obat-obatan.
Alergi tipe lambat itu yang masih perlu waktu, mungkin ada 6 jam, mungkin 12 jam baru muncul. Itu tipe lambat. Kemudian alergi itu bisa muncul kapan saja, tidak harus mulai dari awal. Contohnya, saya dulu masih umur 10 tahun tidak pernah alergi. Setelah umur 20 tahun kok muncul alergi? Bisa. Dulu saya masih muda, sampai dengan dewasa muda itu masih tidak apa-apa. Begitu saya umur 40, 50 kok muncul alergi? Bisa. Jadi tidak harus dari awal. Jadi dari pada usia berapapun bisa muncul, baru muncul alergi itu. Makanya seringkali orang, terutama ini ya, yang biasanya asma itu, saya dulu nggak sakit asma dok, sekarang kok asma dok. Nah itu contohnya seperti itu. Jadi dulu sehat-sehat walafiat, sekarang sakit asma. Jadi munculnya bisa kapan saja, tidak harus dari muda, dari kecil begitu. Nah, alergi itu memang jadi topik besar, sampai-sampai kalau kita melongok ke dunia kedokteran, itu ada dokter spesialis alergi khusus, ada. Baik itu di orang dewasa, jadi biasanya yang ada itu di penyakit dalam khusus alergi ada. Ada pada anak, dokter anak khusus alergi juga ada. Jadi saking besarnya topik alergi itu sehingga muncul spesialisasi itu. Jadi mungkin ini sedikit informasi, zaman sekarang ini yang namanya di dunia kedokteran, dokter spesialis itu macam-macam. Dokter spesialis penyakit dalam itu mungkin pembagiannya banyak. Ada yang penyakit dalam khusus penyakit menular ada. Penyakit dalam khusus ngurusi ginjal ada. Penyakit dalam mengurusi liver ada. Penyakit dalam mengurusi alergi ada. Banyak. Itu saking apa ya, manusia ini begitu kompleksnya, sehingga kalau dipelajari bareng-bareng semuanya rasanya manusia tidak mampu, maka harus dibagi-bagi seperti itu. Belum lagi spesialis yang lain, banyak lagi masih. Makanya jangan heran kalau seperti pengalaman Pak Ghafur ini, pengalaman di Rumah Sakit Sutomo, saya ditangani dokter bedah khusus digestif loh. Itu khusus dokter bedah yang khusus ngurusi urusan pencernaan. Jadi bedah ngurusi khusus pencernaan ada, digestif itu. Jadi kalau di rumah sakit seperti Dr. Sutomo itu khusus. Padahal penyakitnya ini adalah si A, ditangani oleh ini juga ditangani oleh ini. Iya, karena dua-duanya itu memang beririsan. Jadi begitu kompleksnya seperti itu. Demikian alergi ini juga begitu, luar biasa. Kalau kita mau yang para seperti profesi seperti saya ini, kalau pengen belajar yang namanya buah alergi itu tumpuan begini sampai Bu, hanya khusus bahas alergi itu. Tapi ya itu, biasanya kalau semakin banyak teorinya, penyakit itu semakin banyak teori, itu kadang-kadang semakin apakah bisa sembuh enggak gitu, semakin banyak teorinya. Karena namanya manusia selalu berhubungan dengan dunia luar, berhubungan dengan dirinya sendiri. Nah ini penyakit alergi ini, alergi kepada dunia luar dan alergi kepada dirinya sendiri, dua-duanya ada. Yaitu yang satu tadi alergi pada umumnya, satunya autoimun tadi. Autoimun itu alergi kepada dirinya sendiri. Badannya sendiri dianggap benda asing, susah itu. Kadang-kadang orang, masa iya sih? Iya, memang begitu. Dan itu penyakitnya tidak hanya satu, banyak penyakitnya itu. Penyakit karena autoimun itu banyak, tidak hanya satu.
Tapi yang terkenal mungkin yaitu yang lupus tadi, yang katanya Pak Gafur fulus, bukan fulus, lupus lupus ya. Lupus itu pun masih bagi banyak-banyak, lupus ini banyak ya. Jadi kita gitu. Nah, oleh karena itu saking banyaknya kadang-kadang kalau dokter mau menetapkan ini adalah alergi, itu kadang-kadang masih perlu bantuan yang disebut ya pemeriksaan laboratorium. Itu pemeriksaan laboratorium tentang alergi itu juga banyak. Ada yang sederhana, ada yang rumit ya. Yang sederhana misalkan cuma kita periksa darah lengkap aja, ada darah lengkap, kelihatan ini ada kelihatan alergi. Nanti di dalam lagi ada faktor ini dan sebagainya, masih banyak lagi. Khusus alergi. Nah, oleh karena itu maka semakin kompleksnya di kehidupan kita, semakin banyaknya bahan-bahan yang dipakai untuk urusan hidup, penyakit alergi juga semakin merebak karena alergi kepada bahan-bahan yang dulu tidak dimakan orang, sekarang dimakan orang. Nah, itu bisa menimbulkan alergi lebih banyak lagi, termasuk obat-obatan, termasuk ada yang sekarang kalau para kaum ibu itu kosmetik ya. Kosmetik juga banyak menimbulkan alergi, jadi tambah kompleks. Oleh karena itu nanti kita coba ya secara serial, sependek pengetahuan saya, nanti kita akan coba bahas satu persatu alergi ini begitu kira-kira secara bidangnya. Untuk itu yang jelas yang perlu kita pahami sekarang bahwa penyakit alergi secara pasti itu belum bisa disembuhkan dengan total, tapi hanya bisa dikendalikan. Seperti penyakit yang lain, mungkin penyakit tekanan darah tinggi juga tahu, oh ini tekanan darah tinggi, bisa sembuh? Belum bisa. Terus harus minum obat terus. Ketergantungan itu bukan ketergantungan tapi kebutuhan. Nah, jadi bedanya ketergantungan dengan kebutuhan di situ. Kalau ketergantungan itu misalkan minum alkohol, itu ketergantungan nanti bisa, apalagi narkoba, itu ketergantungan. Tapi kalau obat-obat yang kita butuhkan seperti obat tekanan darah tinggi, ya bukan ketergantungan namanya, itu kebutuhan. Karena kalau tidak minum obat, tubuh kita akan menjadi sakit. Banyak lagi, misalkan ya seperti yang kemarin topik kemarin, kencing manis, ya itu masih terus kita butuh obat itu untuk menemani hidup. Jadi katakanlah kalau kita hidup ditemani obat itu menjadi lebih lengkap karena memang kita membutuhkan itu. Ya alergi. Nah, alergi itu manifestasinya atau munculnya itu macam-macam. Tadi kalau munculnya pada usia berapapun bisa muncul alergi, baru muncul. Nah, pada tubuh kita juga macam-macam munculnya. Misalkan hanya muncul di mata. Orang makan ini matanya menjadi merah. Nah, itu ada di mata. Yang paling banyak kulit. Nah, muncul di kulit. Begitu makan ini korengnya kumat. Nah, itu misalkan saya kalau makan ini korengan. Kalau tidak makan enggak, ya sudah jangan makan. Ini saja. Biar enggak korengan. Ada lagi saya kalau makan ini mencret. Ada. Jadi muncul sebagai penyakit mencret ada. Mencret alergi ada. Atau mungkin yang lain ini yang juga banyak asma. Jadi saya kalau bau ini, kena ini atau makan ini itu asmanya kumat.
Iya. Jadi asma juga bisa menimbulkan alergi, karena alergi. Dasarnya karena alergi. Terus yang lain-lain mungkin ada yang terkait dengan misalkan yang paling banyak itu biduran. Saya kalau masuk ruangan AC langsung biduran. Alergi kepada hawa dingin misalkan. Ada itu. Saya kalau pergi ke gunung langsung biduran. Ada. Itu adalah alergi. Dan masih banyak lagi yang terkait dengan penyakitnya. Tapi itu yang pada umumnya ada. Koreng, mencret, asma ya. Mungkin hanya ada yang tidak asma, hanya cuman apa namanya asim-asim itu ya. Ada itu asim-asim itu ya. Hanya itu aja, ada macam-macam. Pagi-pagi saya kalau bangun tidur kok pilek, nanti kalau siang sembuh. Nah itu termasuk alergi juga. Alergi ya hawa dingin tadi, udara dingin. Jadi kalau pagi-pagi saya masih pilek, nanti kalau siang sembuh. Ya sudah, gimana caranya harinya ganti siang terus? Guyonnya gitu. Ya itu termasuk alergi itu. Kemudian ada yang begini. Nah kalau seperti ini kita ada karpet, ya karpet. Ada orang tertentu yang kalau begitu masuk ada karpet dia langsung pilek. Ada seperti itu. Jadi penyakit alergi betul banyak ya, banyak munculnya. Sehingga ya itulah dunia kita, bahwa kita diberi perbedaan. Kalau kemarin ngomong perbedaan katanya Ustadz Hasyim itu perbedaan tentang fikih. Nah ini perbedaan tentang bidang hidup. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi bank, ada yang jadi juru apalagi dari tukang masak dan sebagainya. Itu rahmat katanya. Dan begitu sama sekali. Ada yang mikiri tentang penyakit, ada yang mikiri tentang apa ya, pemerintahan, mikiri tentang kesehatan rohani dan sebagainya. Jadi itu semua adalah yang harus kita semuanya perhatikan. Sehingga mari nanti kita ke depan akan satu persatu coba kita bahas, walaupun hanya pendek-pendek, sependek pengetahuan saya. Monggo kita bisa mengenal bahwa di dunia kita itu ada alergi, dan alergi itu banyak, amat sangat banyak sekali. Mungkin itu satu hal itu belum bisa disembuhkan, sehingga kita harus, yang sakit alergi harus tahu diri dalam artian bahwa saya kalau ini alergi, kita jangan menyentuh ini lagi. Kalau menyentuh risikonya nanti kumat, seperti itu. Karena manusia itu seringkali apa ya, tidak mengendalikan apa namanya, keinginan itu susah. Jadi kalau misalnya saya alergi udang, terus saya mikir makan udang, habis itu minum obat. Nah ada seperti itu juga. Pokoknya kalau saya makan ke sana, saya mesti sanggup obat dulu. Ya sudah, itu satu pilihan masing-masing. Kita tidak bisa apa namanya, tidak bisa melarang. Kamu jangan makan udang. Ya yang terbaik sebenarnya itu, jangan makan udang. Tapi karena saya kepingin udang itu enak, maka saya sanggup obat. Kalau makan udang saya sanggup obat, ya monggo silakan. Itu adalah suatu pilihan. Ya, kira-kira begitu. Jadi itulah kira-kira, nanti coba kita akan satu persatu, ini sebagai pendahuluan dulu, bahwa alergi itu satu topik besar yang perlu kita sama-sama pahami, walaupun hanya di tingkat apa ya, globalnya saja, tapi minimal kita kenal bahwa di dunia kita, di hidup kita ada yang disebut alergi, dan alergi itu ada yang kepada bahan-bahan di luar tubuh, dan ada yang alergi kepada tubuh kita sendiri. Nah itu yang kadang-kadang sulit, orang awam itu sulit menerima. Apa wong alergi kepada badannya sendiri gimana? Iya itulah kenyataan itu.
bukan suatu apa ya, hanya cerita fiksi, tapi ini suatu kenyataan bahwa ada orang yang alergi kepada badannya sendiri. Itu kira-kira. Mungkin sebagai pendahulunya, ya Pak. Dari badannya sendiri. Ya, itu saya mungkin tidak akan menjelaskan secara detail, tetapi ada bahan-bahan di dalam tubuh kita ini. Jadi di dalam tubuh kita ini ada suatu apa ya, zat yang itu oleh sistem alergi kita. Jadi alergi itu sebuah sistem ya, seperti alarm itu. Jadi kalau misalkan jam kita setel jam 3 alarmnya bunyi, atau sini kadang-kadang oh ini waktu suruh bunyi. Nah, itu alergi itu seharusnya waktu suruh misalkan jam setengah 6 misalkan ya. Nah, kalau alergi itu waktu suruhnya belum setengah 6 sudah bunyi duluan. Loh kenapa? Itulah karena sensitivitas ininya terlalu sensitif. Nah, tubuh kita juga begitu. Sebenarnya tubuh kita ini kalau terhadap bahan-bahan kita sendiri itu harusnya tidak sensitif, tapi tubuhnya, sistemnya itu terlalu sensitif. Nah, itu kita tidak bisa menghindari yang itu, menghindari barang alergi tidak bisa. Tapi itu akhirnya harus dilakukan pengobatan untuk menurunkan sensitivitas itu. Hanya itu bisanya. Makanya orang yang alergi autoimun tadi biasanya minum obatnya itu sangat lama, dan itu perlu dikontrol terus, tidak bisa berhenti begitu. Ya itu. Kalau yang dari luar bisa kita stop, tapi kalau dari dalam ya gimana? Masa mau diambil dihilangkan, ini kan tidak bisa. Itu caranya. Sementara begitu. Monggo. Gatal-gatal. Gatal-gatal itu hanya salah satu manifestasi dari alergi. Jadi hanya salah satu gejala dari alergi. Yang lain masih banyak. Bersin-bersin tadi ada, asma ada, mencret ada, hanya merah-merah ada, kemerahan ada. Jadi banyak. Jadi gatal-gatal itu hanya salah satu dari manifestasi alergi. Tapi sekali lagi jangan dibalik. Kalau gatal masih alergi belum tentu. Nah, itu termasuk alergi. Ya, termasuk alergi. Tetapi gatal yang lain, misalkan orang yang ginjalnya mulai rusak, itu sering gatal. Tapi gatal bukan alergi itu. Nah itu bedanya itu. Secara umum apa karena antibodi dalam tubuh kita menurun? Sebab kenapa ketika kita makan sesuatu kemudian timbul reaksi? Nah ini dasarnya, ini Pak Gafur ini pernah belajar laboratorium, jadi ada antibodi. Jadi itu sebenarnya alergi itu adalah reaksi antigen antibodi. Nah justru dalam hal ini bukan kurang antibodi. Jadi pertama kali itu alergi itu jarang muncul pada sentuhan pertama. Maksudnya gini, kalau orang alergi udang, pada ketika dia makan udang pertama kali itu tidak pernah muncul alergi, tidak pernah. Sebentar Pak, munculnya alergi itu mesti yang kedua dan seterusnya, ya, yang kedua dan seterusnya. Jadi makan udang pertama tidak apa-apa, makan kedua tidak apa-apa, makan udang yang ke-10 baru muncul alergi, bisa. Jadi itu artinya kan gini, kalau ada benda asing masuk ke dalam tubuh kita, itu tubuh kita berusaha membuat antibodi namanya, antibodi. Ya. Terus pada waktu membuat antibodi ini, tubuh kita ini mana? Oh ini benda asing
hanya dikenal sebagai benda asing, tidak apa. Kalau benda asing ini merugikan, dikenal merugikan, maka muncul yang namanya antibodi alergi tadi. Begitu dia kena, nah muncul alergi, muncul baru itu. Jadi justru bukan karena kekurangan, tapi antibodi itu apa ya, bereaksinya berbeda dengan pada umumnya gitu. Itu istilahnya. Tapi secara umum kalau dokter itu memberikan obat sudah bisa membaca bahwa dampak efek samping akan timbul seperti ini, terus mesti dikasih obat antihistamin, dikasih obat alergi untuk menghindari kemungkinan itu. Tapi kadang-kadang masih datang atasi. Seperti saya dok, saya ini kan mau di kemo ya. Di kemo itu saya dikasih infus itu anti alergi itu 2 botol lebih aja. Nah, tapi itu pun kadang nggak atasi semua. Ya, itu bukan alergi sebenarnya Pak. Kalau mual muntah itu efek samping obat, itu bukan alergi. Salah satu efek samping obat alergi, salah satunya. Tapi efek samping masih banyak. Nah, jadi itu bukan alergi, tapi efek samping obat. Jadi salah satu macamnya efek samping obat itu adalah alergi. Salah satunya saja, yang lain masih banyak. Cuma kalau obat-obat selalu diberikan semacam kayak CDM atau apa begitu untuk menghindari. Ya, alergi itu ya, ini kalau kita ngomong tentang ilmu imunologi, bahwa secara umum alergi itu kalau badan kita masuk benda asing, masuk sesuatu barang ya, kemudian benda itu dianggap benda asing, maka tubuh kita akan membentuk antibodi. Nah, antibodi ini nanti kalau bereaksi dengan benda asing lagi yang sama, maka akan terjadi reaksi yang namanya antigen antibodi. Nah, antigen antibodi ini, reaksi ini akan memunculkan suatu zat yang namanya histamin. Histamin inilah yang membuat alergi. Oleh karena akhirnya dibuatlah zat antihistamin untuk menetralkan histamin itu. Nah, itu ceritanya kenapa diberi antihistamin. Ya pokoknya antihistamin macam-macam banyak. Nah itu diantaranya itu. Jadi begitu. Manifestasinya macam-macam, sampai dengan mencret itu ada alergi ya. Tadi sana ada autoimun ya, seperti itu. Mungkin itu sebagai pendahuluan dulu biar kita sama-sama frekuensinya sama dulu. Nah, nanti kita membahas selanjutnya. Mungkin untuk pagi ini kita cukupkan sekian. Semoga yang kita pelajari walaupun secara umum ini bisa bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita, sehingga kita bisa beribadah dengan baik. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.